Hai, selamat datang lagi di channel ini. Setelah hampir setengah tahun, bahkan lebih mungkin setengah tahun, motor ini vakum dikarenakan rusak di bagian mesin, dikarenakan sempat habis oli ketika touring Jogja Sabang. Namun alhamdulillah setelah melalui masa yang cukup panjang, akhirnya motor ini kembali sehat, terutama di bagian mesinnya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari Yamaha Bison 2012 yang ya tidak terlalu modif-modif banget, standar doang. Hanya beberapa pergantian doang yang mungkin kalian sudah pernah tahu sebelumnya ya. Oke, jadi ini panjang ceritanya sebenarnya. Sejak bulan 5 motor ini sudah rusak ya, sakit, yang mana aku asumsikan bahwa ini ada yang rusak, bukan rusak tapi patah gitu ya, stang sehernya. Tapi ternyata tidak ya, hanya oblak namun parah. Kenapa waktu itu ini gak bisa di engkol? Kenapa dia kunci? Nah, yang aku tahu dan aku pahami kemarin itu kata mekaniknya ini nyangkut gitu. Jadi karena sudah benar-benar habis oli, ya sudah jadinya kekunci seperti itu. Jadi ini bicara tentang biaya ya. Dan bagaimana kemudian bisa motor ini sampai sehat seperti ini ya, alhamdulillah aku dapat bantuan dari orang-orang baik ya, dari orang baik yang mensupport si Bison ini, yaitu melalui beberapa spare part yang dibeli, yaitu spare part yang juga itu termasuk spare part utama ya. Dan alhamdulillah banget berkat bantuan beliau lah akhirnya aku bisa ya menyelesaikan motor ini sampai kembali sehat, terutama di bagian mesinnya. Aku sangat bersyukur sekali dikarenakan ya beliau membantu cukup banyak ya, banyak malah yang dibantu sehingga bisa mengurangi bebanku untuk membayar ya biaya perbaikan Bison ini. Terima kasih banyak banget buat beliau yang sudah membantu aku dalam memperbaiki motor Bison ini. Semoga apa yang beliau telah berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan selalu kesehatan dan kemudahan rezeki buat beliau. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih banyak atas support kalian semua yang ya telah memberikan saran, terus juga menanyakan tentang si Bison dan juga mungkin mendoakan ataupun mensupport channel ini dengan menonton video ini ataupun iklan yang ada dalam video ini. Kalian telah membantu dalam perkembangan ataupun memperbaiki si Bison ini. Semoga apa yang teman-teman berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kalian sudah lihat pada video sebelumnya, bagian yang rusak itu bagian yang di mesin utama. Dan di sini sudah banyak yang diganti ya, stang seher, terus noken as, pistonnya oversize 100, terus ganti klep, batang klep, pelatuk ya kan, terus spare klepnya dan lain sebagainya. Serta juga ya mengganti bearing dari kruk as ini. Dan ya seperti biasa akhirnya ya mengganti baru semua seal dan packingnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat seperti sedia kalanya, terutama di bagian mesinnya. Kita bisa lihat dari depan. Kembali lagi melihat penampakan si Bison. Ya, dimulai dari bagian depan sebenarnya kurang lebih sama aja. Tapi di sini aku masih ada PR lagi yang harus aku selesaikan. Alhamdulillah di bagian mesin sudah selesai, tapi yang lain ada yang harus aku selesaikan juga agar motor ini kembali lebih sehat lagi serta bisa jalan ataupun mengaspal lebih jauh. Yang pertama itu adalah di bagian depan, ban depannya sudah tengah-tengahnya sudah botak. Terus velg depannya ini sudah peyang, jadi ini auto ganti ya. Karena nah ini kelihatan, karena ini kalau di press lagi itu nggak menjamin ya, dan makin bahaya malah gitu ya. Terus seal bagian depan ini bocor, sebelah kiri sih alhamdulillah tidak ada masalah. Terus untuk bagian kelistrikan alhamdulillah aman, walaupun motor ini sempat terbengkalai selama lebih dari kurang lebih sekitar 6 bulan atau setengah tahun ya. Lampu depannya juga masih jos ya. Terus bicara kelistrikan ini ya alhamdulillah tidak ada masalah. Namun sayangnya ini kemarin pecah ya karena sesuatu hal, jadi ini harus diganti untuk spionnya. Dan ya bicara warna bodi dari motor ini memang ya rada kusam ya, sehingga memang rencana sih mau di Scotland ataupun di repaint gitu. Tapi nanti melihat budget juga berapa yang harus dikeluarkan. Untuk bagian mesin alhamdulillah kelar ya, tidak ada masalah, kembali sedia kala. Cuman di sini aku harus mencari setelan angin ataupun baut setelan angin dari si Carbu RX King ini.
Dan aku juga belum tahu nih, kira-kira kalian ada pendapat nggak sih, ada saran nggak gimana caranya supaya bisa dipasang filter? Karena ini kan bukan karbu standar ya, sehingga aku juga bingung nih pasang filternya bagaimana. Apakah harus pakai filter apa yang pendek itu ya, yang tipe racing gitu ya, atau gimana? Mungkin bagi kalian yang user Bison dan punya punya pengalaman seperti pemasangan ini, mungkin bisa kasih tahu ya solusi gimana untuk di karbu RX King agar dipasangi dengan filter udara. Seperti itu, karena ini mengantisipasi lagi sih ya, demi kesehatan si mesin Bison. Takutnya kan kalau open filter ya jangka panjang akan bermasalah, dikhawatirkan seperti itu. Nah, seperti itu. Terus di bagian belakang ya ini masih tidak ada kendala, tidak ada masalah, rantai masih oke, gear juga masih oke, ban belakang apalagi masih tebal banget ini karena baru diganti ketika di Medan ya, dan baru penggunaan sekitar 3000 km. Bagian belakang untuk suspensi belakang itu alhamdulillah aman, tidak ada masalah, tidak ada yang bocor. Nah, tapi ya alhamdulillah juga ya, walaupun aku masang ini ya peninggi shock dari yang di bawah ya, tidak ada kendala sama sekali. Seperti itu. Bagian belakang gini, knalpot juga masih oke, masih enak didengar, suaranya masih adem ya. Tapi memang gitulah, karena dibiarin lama, ketika waktu nggak dipakai atau waktu rusak kan kena hujan tuh. Akhirnya banyak yang ini juga, ada yang karat gitu kan. Nah ini juga nih ada yang karat nih, jadi ini bakalan aku ya kikis-kikis lah supaya nanti karatnya bisa berhilang gitu. Dan kemudian untuk rem belakang kemarin sudah aku perbaiki ya, pasca dari keluar bengkel aku pergi ke bengkel biasa untuk memperbaiki rem ini, karena kan ini remnya rem custom ya. Dan alhamdulillah sudah kembali normal. Tapi memang jos ya, keren. Walaupun ini barang KW, master rem KW, kaliper KW, jos, tarik cengkramannya ataupun daya remnya itu pakem gitu ya, jadi asik sih gitu ya, walaupun KW ya. Nah ya ini ada yang bagian berkarat ya, ini kalau secara look memang ya rada jelek lah ya, tapi secara fungsional sih oke ya. Mungkin kalau ada rezeki lebih ya mungkin di glowingin ya motor ini. Nah ini aku tidak terlalu paham nih bagaimana cara menghubungkannya agar bisa berguna untuk rem belakangnya, lampu rem belakang ini, karena kan ini udah di custom, sehingga aku bingung nih gimana caranya. Siapa tahu kalian ada solusi ataupun yang punya pengalaman di motor ini bisa kasih di kolom komentar ya. Oke, seperti itu ya. Mengurus pajak yang paling penting, karena motor ini kan tahun 2022 platnya ya, dan bulan 5, jadi tahun ini aku belum bayar pajak ya, karena juga motor ini rusak, jadi ya percuma juga mau dibayar untuk apa ya. Terkendala juga karena platnya ini plat dari daerah Tangerang kan jauh ya dari Jogja. Seperti itu, jadi ini PR juga buat aku supaya motor ini bisa mengaspal lebih jauh lagi nantinya. Kita akan coba dengarkan dulu suara mesin dari si Bison ini ya. Nah ini memang rada sulit di dinamonya, mungkin ini rada bermasalah, tapi masih bisa sih. Oh iya, betul, aku sudah ganti ini juga ya, aki, sehingga ini udah baru. Ini kalian bisa dengar suaranya. Sudah tidak ada suara kletek-kletek lagi ya, alhamdulillah sudah normal. Namun sayangnya memang ini olinya pakai oli standar ya, Yamaluk 10W40. Sedangkan aku niatnya mau ganti 15W. Ya rencana nanti kalau setelah selesai penggunaan oli ini aku mau ganti ke yang 15W, yang lebih kental, karena kan ini motor sudah tua ya, sudah odometernya tinggi, sehingga perlu oli yang lebih kental, menurutku seperti itu. Mantul suaranya guys. Akhirnya kangenku terobati juga ketika motor ini sudah sembuh kembali. Blar, mantap, mantul. Yuk kita akan coba test ride motor ini. Oke. Kita akan coba test ride motor ini. Ya, ini oversize 100 sehingga ya naik cc palingan 1 mili doang. 1 cc doang. Nah ini dinamonya rada ini nih ya, nggak terlalu ngejreng lah.
Ya mungkin udah faktor umur juga, tapi masih oke sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Ya, secara tarikan sih motor ini ya biasa sih, nggak terlalu beda-beda banget seperti sebelumnya ya. Tapi memang kalau aku pikir sih kurang ini ya. Wah, hujan ya. Aku pikir kurang kencang. Ya, karena kan gear besar yang aku pakai kemarin ya. Gear 47. Jadi kalau gearnya sudah tipis, ya rencana mau ganti yang lebih kecil aja sih, sekitar ukuran 45 mungkin, ataupun 44 gitu ya, atau bahkan mungkin 42. Jangan deng, kalau 42 kan ini masalahnya ban belakangnya 150/60, jadi takutnya nggak narik. Nah, suara rung 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 ya itu kayak mana ya, aduh asik lah gitu. Jadi ketika melepas melepas gasnya itu jadi kayak ya yang dikangenin lah bagiku. Kita kasihkan dulu karcisnya. Mana sih karcisnya? Oh, ini. Ini mas. Ya. Mari pak. Oke. Yang aku salutkan itu rem belakangnya ini. Ya maksudnya KW-KW dua-duanya, master rem KW, kalipernya KW, tapi jos gitu loh. Ya kalau udah pajaknya hidup nih aku bawa jauh nih pengen. Terus gesek gimana ya? Ya si gesek palingan ya aku rencana malah pengen gesek itu dibawa ke Sabang juga sih, pengen touring jauh juga sama dia. Karena kan biar feel beda aja gitu. Tapi ya alhamdulillah inilah hasil perjuangan guys. Ya berkat bantuan dari ya tangan-tangan orang baik gitu kan. Dan doa kalian juga, ya akhirnya ya motor ini tetap bertahan hingga sehat kembali. Kalau dijual kan eman-eman ya, nggak ada harganya juga, jatuh banget gitu kan. Jadinya ya alhamdulillah sih motor ini walaupun ya sempat vakum selama 6 bulan atau setengah tahun, ya akhirnya bisa hidup kembali. Sangar. Kayaknya sih kalau udah seperti ini aku yakin deh ini bisa lebih dari 100 kilo ini kayaknya. Apalagi kalau ganti gear ya. Ya motor ini ya alhamdulillah sudah sehat guys. Dan apa namanya, ya tidak berbet sih, nggak ada berbet. Tapi aku belum pernah nyoba sampai full gas sih. Ya sudah cukup sampai segitu aja sih, jangan terlalu full gas. Bukan untuk balap-balapan kok. Yang penting motor ini sudah sehat. Senang sekali saya. Senang sekali hati ini. Ya begitulah untuk sekarang yang bisa aku sampaikan video-videonya. Ya setelah penantian 6 bulan, alhamdulillah motor ini kembali ke sedia kala. Tinggal beberapa bagian yang harus diperbaiki, dipermak lagi, dan juga dihidupkan pajaknya. Oh iya, bagi kalian yang penasaran dengan biayanya, ya kurang lebih biayanya itu untuk saat ini ya, saat ini itu adalah ya total hampir 2,5 juta.
tapi nggak nyampe sih, palingan sekitar 2,3 gitu ya. Tapi ini belum termasuk pergantian velg ataupun ban ya, masih mesin aja sama spare part yang diganti. Oke, see you in the next video, bye bye.